Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan mengantarkan satu diskusi tentang puasa itu melatih kita baik dari tingkat syariat, tingkat ma'rifat, sampai tingkat hakikat. Saya akan menguraikan sedikit tentang tema kali ini dari adanya kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Kita tahu bahwa perjuangan awal Nabi Musa itu adalah berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun dikenal sebagai raja yang lalim. Disebut dalam Al-Quran sebagai togo atau tugian atau tiran. Orang yang merasa dirinya berkuasa dan semua orang harus nurut kepada dia. Kesewenang-wenangannya membuat rakyatnya menjadi penuh ketakutan. Musa ditugaskan oleh Allah untuk memberikan peringatan, untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Fir'aun. Musa didampingi saudaranya Harun. Walaupun kemudian Musa merasa kesulitan, bagaimana mungkin seorang rakyat jelata seperti Musa, juga saudaranya Harun, harus menyampaikan pesan yang datang dari Tuhan kepada Fir'aun. Tapi karena ini tugas suci dari Allah, Musa dan Harun pun kemudian memberanikan diri. Maka kata Allah dalam Al-Quran, izhaba ila fir'auna innahu togo. Pergilah engkau ya Musa dan Harun kepada Fir'aun. Walaupun kamu tahu dan kita tahu semua, Fir'aun itu seorang yang togo, seorang yang kejam dan tiran. Gitu. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi ingat, walaupun Fir'aun itu seorang yang tiran, kamu harus mengatakan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang halus dan sopan. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Semoga dengan ucapan lembut dan sopanmu itu, Fir'aun akan tersadarkan dia. Atau mungkin dia akan merasa takut. Teman-teman yang saya cintai. Jadi puasa kita di 10 hari pertama itu disimbolkan oleh adanya pertempuran antara Musa dengan Fir'aun. Itu artinya apa? Secara fisik, secara hukum, secara syariat gitu. Jadi Fir'aun melakukan berbagai macam pelanggaran dilihat dari sisi syariat, dan Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencegah, untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun agar Fir'aun tidak sewenang-wenang. Tentu saja sebagai seorang raja, Fir'aun tidak mau menerima berbagai macam peringatan tersebut. Sehingga Musa kemudian membawa umatnya Bani Israel pindah dari Mesir ke Kanaan di Palestina. Singkat cerita, pertempuran Musa dengan Fir'aun itu dilihat dari aspek syariat. Dalam puasa biasanya di 10 hari pertama. Teman-teman yang saya cintai. Di 10 hari kedua kita lihat Nabi Musa bukan lagi bertempur, tapi bertemu dengan seseorang yang disebut Khidir. Dari pertempuran dengan Fir'aun, maju naik ke pertemuan dengan Khidir alaihissalam. Karena itu sifatnya sudah makrifat. Jadi ketika Nabi Musa selesai, ketika Nabi Musa tuntas menyelesaikan berbagai macam tugasnya menghadapi Fir'aun, Musa kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bertemu seseorang yang bernama Nabi Khidir. Disitulah kemudian Musa bersedia menjadi muridnya. Kenapa ini terjadi? Karena pernah suatu saat Musa berceramah di depan Bani Israel dengan begitu luar biasa. Musa seorang yang sangat cerdas dan pintar. Ada seorang yang hadir dalam acara itu bertanya kepada Musa, "Ya Musa, kamu hebat sekali. Adakah orang yang lebih hebat dari engkau?" Musa dengan bangga menjawab, "Tidak ada." Nah, maka datanglah wahyu dari Allah. Kata Allah, "Ya Musa, ada orang yang lebih hebat dari engkau." Siapa? Khidir. Temui dia di salah satu tempat di laut. Gitu. Dan laut itu disebut laut pertemuan antara laut asin dan laut tawar.
Maka bertemulah Musa dengan Khidir. Di dalam Al-Quran secara simbolik terdapat dalam surat Ar-Rahman. Ketika Al-Quran mengatakan marajal bahroini yaltaqiyan. Allah membiarkan dua laut mengalir dan bertemu. Para mufassir biasanya menafsirkan dua laut itu laut asin dan laut tawar. Tapi secara spiritual sebetulnya dua laut itu adalah laut syariat dan laut ma'rifat. Musa melambangkan laut syariat dan Khidir melambangkan laut ma'rifat. Tapi bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tapi kata Allah di antara keduanya tuh ada batas. Yang batas itu tidak bisa dilewati oleh kedua aliran laut syariat dan laut ma'rifat tadi itu. Lalu fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Di ayat selanjutnya adalah yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Di antara keduanya itu gelombang syariat, gelombang makrifat, keluarlah al-lu'lu wal marjan. Sering diterjemahkan al-lu'lu itu permata, wal marjan itu mutiara. Teman-teman yang saya cintai, inilah kira-kira puasa kita 10 hari pertama. Puasa kita mendidik kita bertempur secara fisik dengan kezaliman-kezaliman, dengan pikiran-pikiran yang biasanya kotor, yang biasanya nyinyir, yang biasanya menyebarkan fitnah dan sebagainya. Maka di puasa 10 hari kedua kita sudah mulai memasuki puasa ma'rifat, yaitu puasa yang telah sambung kepada hati kita, yang telah sambung kepada jiwa kita. Sehingga bukan secara fisik saja kita berpuasa, menahan lapar, haus, dan seks, tetapi sekaligus juga kita menjaga hati, menjaga jiwa, supaya kita juga tersucikan melalui puasa kita. Maka puasa 10 hari terakhir kita akan mencapai hakikat. Jadi hakikat yang dilambangkan dengan adanya malam Lailatul Qadar, dia akan diperoleh kalau pertempuran Musa dengan Fir'aun itu bisa diselesaikan, yang dilambangkan dengan tingkat syariat, dan pertemuan Musa dengan Khidir itu juga terselesaikan, yang dilambangkan dengan ma'rifat. Maka hakikat dengan dua sayap syariat dan ma'rifat tadi itu insya Allah bisa kita peroleh. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sesi ini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.